Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngalampai ibadah, kita saged ngalampai salat subuh kanthi berjamaah, banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Injing menika kita bahas tentang 3 hal yang harus kita persiapkan menjelang kematian kita. Setiap manusia, termasuk kula lan panjenengan sedaya, pasti akan merasakan kematian. Kematian suatu hal yang tidak bisa terelakkan bagi semua manusia, semua makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kula lan panjenengan sedaya bakal merasakan bagaimana rasanya mati. Mati itu mempunyai rasa sebagaimana teh mempunyai rasa, sebagaimana kopi mempunyai rasa, sebagaimana makanan-makanan yang kita makan ada rasanya, dan mati yang pasti itu akan mempunyai rasa dan pasti kita akan merasakan kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil, atau seperti orang yang berlalu. Jadi jadilah kula lan panjenengan sedaya tentunya menika sebagaimana kita niki berada di suatu tempat yang tempat itu bukan daerah kita. Jadilah kita sebagai orang asing. La aisa illa aisul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia bukanlah tempat kehidupan bagi kita. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah kita mati. Maka terus Rasulullah, wa udda nafsaka fi ahlil kubur. Dan persiapkanlah dirimu menjadi ahli kubur. Jamaah ingkang minulya, kematian adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan bagi semua orang. Allah merahasiakan 3 hal di dalam kematian kula lan panjenengan sedaya. Pertama, Allah merahasiakan sebab kematian kita. Anwa'u asbabil maut wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak, ananging yang namanya mati itu hanya satu. Ada orang yang disebabkan mati kecelakaan.
Tapi mati tetap satu, walaupun dia tidak kecelakaan, pasti disebabkan oleh suatu sebab yang lain. Ada orang yang mati ketika tertimpa sakit tertentu. Ada orang yang mati tenggelam. Ada orang yang mati terkena reruntuhan. Bahkan ada orang yang mati ketika tidur pun dia mati. Jadi sebab-sebab kematian itu banyak, ananging yang namanya mati itu hanya satu. Dan kita tidak tahu sebab yang menyebabkan kita mati itu, kita tidak tahu. Berapa banyak orang-orang yang kerjanya di laut, ternyata matinya tidak tenggelam di laut. Berapa banyak orang-orang yang aktivitasnya berada di jalan raya, tapi matinya tidak terjadi kecelakaan, mati karena sebab yang lain. Jadi sebab kematian kita adalah suatu rahasia dan kita tidak mengetahui. Khalid bin Walid, panglima perang yang terkenal Saifullah, pedangnya Allah, dia mengatakan, laqad syahidtu mi'ata zahfin, sungguh aku mengikuti 100 peperangan. Wa ma fi jasadi sibrun, dan tidak ada di dalam jasadku itu sakelan. Jadi dalam jasadku itu tidak ada satu sejengkal pun, satu kelan pun. Illa wa fihi dorbatun bisaifin, kecuali pasti ada luka pedang. Kalau tidak pedang, ada luka panah, ada luka tombak. Jadi Khalid bin Walid ketika di akhir-akhir hayatnya terkena penyakit, wabah penyakit, dia akan meninggal, dia ngomong, dia menyesal. Aku telah menyaksikan ratusan peperangan, perang ini, perang itu aku lakukan, sehingga tidak ada di dalam jasadku sakelan pun, sejengkal pun. Pasti ada luka, baik itu luka pedang, atau luka terkena tombak, atau luka terkena panah. Tetapi kenapa kematianku berada di tempat tidur? Jadi berapa banyak orang yang aktivitasnya apa? Ternyata matinya bukan sesuatu yang biasa dia aktivitas. Sebab kematian adalah suatu rahasia. Kemudian rahasia kematian kita yang kedua adalah tempat matinya kita. Kita tidak tahu kapan, tempat mana yang akan menampung jasad kita. Berapa banyak orang-orang yang dia ini berada di daerah yang lain, misalkan orang Sedayu yang merantau di tempat yang jauh, di Sumatera, di Madura, di Jakarta. Tapi ketika Allah tetapkan kematiannya berada di desa asalnya, pasti dia akan kembali ke desa asalnya untuk menghadapi kematian di tempat tersebut. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan suatu jiwa tidak mengerti di bumi mana dia akan meninggal. Di hadis yang lain disebutkan, apabila Allah akan mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut punya hajat untuk ke tempat tersebut, sehingga matinya di tempat tersebut. Banyak orang yang mungkin tidak pernah keluar dari desanya, ketika Allah tetapkan kematiannya di desa yang lain, dia akan punya suatu keperluan di suatu desa tertentu, sehingga dia dijemput ajalnya di tempat tersebut. Kemudian rahasia kematian kita yang tidak kita ketahui, yaitu waktu. Kapan kita meninggal? Apakah siang? Apakah sore? Apakah pagi? Apakah malam? Apakah hari Jumat, hari Sabtu? Kita tidak bisa memilih waktu.
Allah lah yang telah menetapkan waktu kematian kita. Banyak orang yang sakit sangat lama, dirawat oleh seseorang, yang sakit tidak mati-mati, yang justru yang merawat yang mati. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu ada ajal, ada batasnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la tastaqdimun. Maka apabila ajal itu telah datang, tidak bisa seseorang menunda walaupun 1 detik. Dan apabila ajal itu datang, ditetapkan di hari tertentu, juga tidak bisa dimajukan 1 detik pun. Kita tidak tahu kapan waktu kematian kita. Kemudian, karena mati adalah suatu kepastian, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Pertama, karena kematian itu suatu musibah, tetapi musibah yang lebih besar adalah musibah sesudah kematian bagi orang-orang yang tidak mempersiapkan kematian. Pertama, melakukan amal yang terbaik. Kita harus menjemput ajal kita, menghadapi ajal kita dengan mempersiapkan amal yang terbaik bagi kita. Dan tidak ada amal yang terbaik melebihi amal yang telah terpenuhi 2 persyaratan, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal apapun yang dikatakan manusia baik, tapi ketika tidak memenuhi 2 persyaratan ini, amal tersebut akan menjadi amal yang jelek, bahkan bisa mengakibatkan pelakunya akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi pertama, kita ikhlas karena Allah. Kita mengharapkan surganya Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, amal kita hendaklah mengikuti bagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang-kadang sebagian orang bodoh ketika melakukan amal yang tidak dicontohkan Rasulullah, kemudian dia diingatkan, alasannya hanya satu, wong ibadah kok dilarang. Ibadah kok dilarang. Inilah alasan-alasan tipu daya iblis, sebagaimana yang dikatakan Imam Ali, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang, yang 2 orang itu menyebabkan gegerku encoan. Saking sulitnya 2 orang ini. Yang pertama, alimun mutahatikun, orang yang pandai tapi orang itu nyeleweng. Ada orang yang dia punya ilmu, bahkan sebagian orang mengatakan dia itu ulama, kiai, ternyata melenceng. Jadi baru-baru ini viral di media sosial, ada orang yang dikatakan ulama, ada orang yang dikatakan pemimpin suatu organisasi, mengatakan bahwa Al-Quran itu perlu direvisi. Ucapan-ucapan ini tidak timbul dari orang bodoh, tapi dari orang yang berilmu, di mana ilmunya sudah dimasuki faham-faham sesat, sehingga mengatakan bahwa Al-Quran perlu direvisi. Para ulama sepakat, jangankan mengatakan Al-Quran perlu direvisi, satu saja dari ayat Al-Quran, satu saja dari surat Al-Quran, satu saja dari hukum Al-Quran dikatakan perlu direvisi atau dikatakan lebih baik daripada hukum manusia, maka dia telah kafir. Misalkan seseorang yang meyakini bahwa hukum, misalkan hukum pembunuhan, di mana undang-undang kita sudah menetapkan hukum pembunuhan, dan itu berbeda dengan hukum Islam. Walaupun kita tidak bisa melakukan syariat Islam melalui hukum qisas, tapi kita dilarang untuk meyakini hukum-hukum Indonesia ini itu setara
atau bahkan lebih baik daripada hukum Islam. Maka berbahaya keyakinan ini akan menjadikan orangnya adalah orang yang murtad tanpa sadar. Kita tetap meyakini hukum kisos jauh lebih baik daripada hukum pembunuhan yang ditetapkan oleh akal manusia. Jadi dua orang yang betul-betul garai gegerku encoen kata Ali, yaitu orang yang berilmu tapi nyeleweng. Kemudian yang kedua, jahilun mutanasikun, orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Boten purun mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, tapi dia ahli ibadah. Ketika dilarang ibadahnya, alasannya hanya satu, wong ibadah kok dilarang. Padahal kita diperintahkan ibadah. Jadi ibadah itu hukumnya memang hukum asal terlarang. Kita boten angsal sholat, kecuali ada dalil yang menunjukkan kita diperintahkan sholat. Maka ini adalah tipu daya iblis. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah melakukan amal terbaik, yaitu ikhlas dan mengikuti Rasulullah. Yang kedua adalah kita cari amalan-amalan yang pahalanya bisa mengalir sesudah kita meninggal. Walaupun amalan sedaya kita lampahi, ananging menawi ada dua pilihan antara melakukan amal ini dan amal yang ini, maka pilihlah amal yang pahalanya mengalir terus-menerus. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang solih. Di hadis yang lain disebutkan ada 7 amalan yang pahalanya mengalir sesudah kematian seseorang, yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu agama, au karo nahron, atau orang yang membuat suatu sungai dan sungai itu bermanfaat bagi orang, atau dia membuat sumur yang sumur itu bermanfaat bagi orang. Dia mati, sumurnya masih ada, maka sumur tersebut menjadikan pahala orang tersebut terus mengalir walaupun piyambake telah mati. Kemudian menanam pohon, membangun masjid, mewariskan mushaf. Kemudian yang ketiga, yaitu kita melakukan amal terus menerus supados kita mati berdasarkan amal tersebut. Kita melakukan amal solih terus menerus sehingga kita mati ditutup dengan amal solih tersebut. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dianggap sahih oleh Al-Arnaud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Idza aradallahu bi abdin khairan istakmalah." Apabila Allah menghendaki seseorang itu kebaikan, maka Allah akan memperkerjakan orang tersebut. Apabila Allah menghendaki orang ini baik, Allah akan memperkerjakan orang tersebut. Maka ditanya, para sahabat tanya kepada Rasulullah, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan orang tersebut? Jawab Rasulullah, yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal maut. Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada orang tersebut sehingga dia mati ditutup kali amal solih tersebut. Kita ahli sholat berjamaah, mudah-mudahan kita mati ditutup, kita tetap sholat berjamaah. Walaupun kita mati tidak dalam keadaan sholat berjamaah, tapi kebiasaan kita tiap hari sholat berjamaah, itulah kita dipekerjakan Allah, yaitu kita diberikan hidayah, taufik sebelum kita mati. Berapa banyak orang-orang, bahkan masjid kita menjadi saksi bahwa seseorang ahli sholat berjamaah ternyata kemudian berpindah menjadi orang yang tidak ahli sholat berjamaah, bahkan sholat pun dia tidak
kemudian mati pun ditutup dengan amalan dia tidak ahli sholat berjamaah, dia tidak ahli sholat, na'udzubillah min dzalik, maka tetaplah kita beramal terus sehingga usia kita ditutup kalih amal solih tersebut. Mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.